Sesungguhnya dalam Islam ini yang tujuan utama apa? Yaitu untuk membuat makhluk lain termasuk manusia nyaman dan damai. Itu tujuannya setelah membaca syahadat dan sholat. Oh, kata saya ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau para kiai mahafal. Orang Islam yang benar ini adalah ketika orang lain atau makhluk lain merasa nyaman ketika berkumpul dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Memang benar mantap ya, nggak usah pantun lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa bi ni'matis sihha wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para habaib, para kiai, para asatidz, seluruh guru-guru kita semua, para sesepuh, para hujjaj, para hadirin semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul bermuwajjahah di Masjid Al-Hadi ini. Dengan oleh karena itu seyok ya nyala kita kayak Mahfud MD ya. Seyok ya nyala kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah dipastikan setiap kita menginginkan hidup senang di dunia sampai akhirat. Betul, betul, betul.
Kira-kira ada enggak kalau dibalik pertanyaan masalah? Ada enggak kira-kira yang tidak mau senang hidupnya di dunia sampai di akhirat? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Oleh karenanya, apapun itu, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus meyakini bahwasannya takdir itu ada dua. Ada mu'allaq, ada mubram. Mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah insya Allah oleh kita. Oleh karenanya, yang seperti itu perlu upaya dan usaha dari kita masing-masing. Kata orang Poncol, no freelance. No freelance. Apa no freelance? Tidak ada makan siang yang gratis. Harus ada upaya dan usaha. Contoh misalkan, baju kita sobek, celana kita sobek misalkan, udah gitu sobeknya yang di belakang misalkan. Pasrah kepada Allah. Oh, ada Allah ini tidak dijahit oleh kita. Benar apa tidak? Salah. Harus ada upaya. Kalau enggak percaya coba. Kita jalan pakai celana sobek. Sobeknya di belakang misalkan. Jangan yang ngumpet sobeknya, di belakang. Jalan siang-siang, jangan naik kendaraan tapi ke Masjid Al-Mujahidin aja dari sini ke Masjid Al-Mujahidin misalkan. Ada yang mau enggak? Kalaupun ada yang mau juga paling diteriakin orang. Misalkan Ustadz Munir, mana Ustadz Munir itu? Dia yang jalan misalkan. Paling diteriakin Ustadz Munir, kenapa itu? Begitu. Bisa begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Harus jelas nyebut ayatnya. Ada plagiator soalnya kan. Suka ada yang ngejeblak soalnya kan. Siapa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak bisa merubah nasib sebuah kaum kecuali mereka mau merubahnya. Sekali lagi harus ada upaya. Jangankan yang tersurat. Yang tersurat itu maksudnya yang kelihatan mata. Yang tersirat pun maka harus diupayakan, diusahakan biar menjadi baik. Yang tersurat misalkan baju kita sobek maka harus handphone kita rusak maka harus, kendaraan kita yang rusak maka harus. Kalau yang tersirat misalkan contoh hidayah misalkan, bukan Ustadz Taufik Hidayah, bukan. Hidayah, apa hidayah? Petunjuk Allah. Itu juga harus diupayakan, harus dipelajari. Tidak ujuk-ujuk hidayah itu datang kepada kita. Kita harus belajar, baca buku, belajar perbandingan agama mana yang benar ini. Oleh karenanya, kalau orang yang cerdas pasti nanti akan menemukan bahwa Islam itu yang benar. Kalau boleh saya cerita sebentar ya. Dulu pada tahun 2002 ketika saya masih kuliah dulu, pernah kuliah, ngasih tahu pasca sarjana lagi. Ada temen namanya hampir sama dengan saya, Sunardi namanya. Beliau ini baru masuk Islam belum 2 tahun. Tetapi kalau bicara tentang Islam, mahasiswa yang muslim itu rata-rata
hampir kalah semuanya. Kenapa begitu? Karena beliau masuk Islam hasil belajar. Bahkan kata beliau, saya ini bukan masuk Islam. Filosofinya begini, saya ini menemukan bahwa agama yang benar adalah Islam. Itu sudah pasti. Oleh karenanya, kalau misalkan orang luar Islam masuk Islam, maka itu pasti ada yang cerdas tentang keagamaan. Beda dengan misalkan kalau orang Islam murtad atau masuk agama selain pasti bodoh tentang keagamaan, pasti bodoh. Coba ada enggak? Gembel, pasti gembel. Tetapi kalau orang luar Islam masuk Islam, banyak yang cerdas. Mereka belajar dan menemukan bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Itu karena upayanya tinggi, semangatnya tinggi. Kalau kita memang agama kita dari kecil, ma wajadana alaihi aba'ana, apa kata orang tua, kita tidak pernah belajar. Kalau saya pernah lingkari atau catat bahasa beliau ini, mudah-mudahan beliau nonton nanti di YouTube-nya. Kata beliau begini, sesungguhnya dalam Islam ini yang tujuan utama apa? Yaitu untuk membuat makhluk lain termasuk manusia nyaman dan damai. Itu tujuannya setelah membaca syahadat dan sholat. Oh, kata saya ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau para kiai mahafal, orang Islam yang benar ini adalah ketika orang lain atau makhluk lain merasa nyaman ketika berkumpul dengan dia. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang, misalkan ada orang lain tidak nyaman mau bicara dengan dia, mau kumpul dengan dia, berarti orang tersebut Islamnya harus dipertanyakan. Oleh karena terus belajar, jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya taklid, belajar. Kalau perlu kalimat-kalimat motivasi itu yang menggugah gairah, dalam kitab Idhatun Nasihin itu kan ada kalimat-kalimat untuk menyemangatkan gairah kita. Misalkan Subhanul Yaum Rijalul Ghad, misalkan pemuda hari ini harapan masa depan. Itu sudah barang tentu. Misalkan laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Ustaz Taufik pintar. SPDI. Bukan anak muda kalau mengandalkan itu bapak ini bapakku. Anak muda itu adalah yang berani mengatakan inilah saya. Begitu. Jangan mengandalkan orang tua. Orang tua alim pintar, kalau kita tidak belajar maka kita tetap bodoh. Karena ilmu itu tidak bisa diwariskan. Beda dengan kebun dekat Indomaret lagi. Beda dengan kebun, tidak bisa diwariskan. Al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu ini dengan belajar, bukan dengan keturunan. Terus kemudian inna fi aidikum amrul ummah, misalkan wa fi aqdamikum hayataha. Sesungguhnya perkara atau urusan-urusan umat itu ada di tangan-tangan pemuda ini, dan pada kaki-kakinya terdapat kehidupan umat. Itu ada di pemuda, bukan di kita-kita yang sudah tua ini. Harus pemuda yang semangat. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa upaya kita agar kita ini benar hidup senang di dunia sampai ke akhirat? Salah satunya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kan takwa kan? Apa takwa? Bukan masjid at-taqwa.
Kalau pengen dibahas lebih jelas, definisi harus diketahui. Apa itu takwa? Dalam kitab At-Ta'rifat itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya. Mudah banget, gampang. Mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa saja perintah Allah? Salat 5 waktu, puasa Ramadan misalkan, naik haji bagi yang mampu, lalu kemudian bersedekah dan seterusnya. Lalu apa yang dilarang misalkan? Tidak boleh nyolong, tidak boleh berzina, tidak boleh berghibah dan seterusnya. Oh, Pak Ustadz kayaknya berat sih kalau begitu. Saya itu kalau sholat terlambat mulu misalkan, seakan-akan memberatkan. Berat bagi orang yang imannya kurang. Tetapi kalau iman yang bagus, maka pasti bahwa ibadah itu, terutama sholat yang 5 waktu, akan menjadi vitamin, malah menyenangkan. Itulah kalau iman yang bagus. Contoh jelasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan hartanya, anaknya pun kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala disembelih. Kalau karena tidak diganti oleh domba oleh Allah, maka anaknya yang disembelih. Itu kalau orang imannya sudah ada. Tetapi kalau orang iman yang kurang, maka pasti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terasa berat. Lalu apa faidahnya? Banyak sekali faidah-faidah takwa ini, terutama dalam Al-Quran itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka dia akan diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mempermudah seluruh urusannya. Lalu kemudian dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan sebuah kaum, sebuah penduduk di suatu desa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti atau niscaya akan menurunkan keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Tetapi kenyataannya apa kata Allah? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kenyataannya mereka mengkhianat, berdusta, tidak mau menerima yang hak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka karena ulah mereka sendiri. Hadirin saudara-saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.